Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Febri Sayyidil Umam dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai konsep dan teori himpunan. Silahkan disimak dengan baik supaya nanti bisa dipahami dan bisa diaplikasikan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ini mengenai konsep himpunan. Nah, konsep himpunan ini merupakan konsep yang paling mendasar bagi ilmu matematika modern pada umumnya dan bidang ilmu ekonomi dan bisnis pada khususnya. Karena dalam bidang ekonomi dan bisnis, terutama dalam hal pembentukan model, ini kita harus menggunakan sehimpunan atau sekelompok data observasi dari lapangan ya. Nah, di samping itu konsep himpunan ini berguna dalam mempelajari konsep sistem bilangan rasional dan irrasional ya. Jadi, penggunaan konsep himpunan ini akan sering digunakan dalam analisis matematika. Apakah itu sekelompok data observasi lapangan atau himpunan penyelesaian dari nilai-nilai variabel dalam suatu model ya. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari mengenai konsep, definisi, dan juga penerapan-penerapan dari teori himpunan. Nah, himpunan ini sangat lekat sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita sering mendengar himpunan mahasiswa akuntansi atau himpunan mahasiswa manajemen atau himpunan pengusaha muda Indonesia dan lain sebagainya ya. Jadi ini sangat lekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, berikutnya ini mengenai pengertian himpunan. Himpunan ini adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Di sini maksudnya diterangkan dengan jelas tuh benda atau objeknya ini jelas ya. Jelas mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan merupakan anggota. Nah, biasanya himpunan ini dilambangkan dengan huruf kapital ya. Contohnya huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Dan juga objek-objek himpunan ini ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti ini ya. Oke. Berikutnya ini mengenai contoh penulisan ya. Nah, nomor satu, misalkan B adalah bilangan bulat positif yang lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 15. Maka penulisannya seperti ini ya. Nah, kemudian C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan negatif 5 tetapi kurang dari 10. Maka penulisan himpunannya seperti ini ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan seperti ini lambangnya ya. Nah, contohnya seperti ini. X orang yang tingginya himpunan D misalkan orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Itu kan nggak ada ya. Kemudian F misalkan bilangan prima di antara 7 dan 11. Itu juga kan nggak ada. Nah, itulah contoh dari himpunan kosong. Kemudian himpunan lepas. Himpunan lepas ini maksudnya dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya di sini himpunan L ini adalah himpunan bilangan ganjil dari 1 sampai 15. Ini yang himpunan G ini adalah himpunan bilangan genap dari mulai angka 2 sampai 16. Nah, kita lihat di sini antara himpunan L dan G ini tidak ada yang sama ya. Oleh karena itu
himpunan L dan G ini adalah dua himpunan yang saling lepas. Nah, berikutnya ini tentang himpunan tidak saling lepas. Ini maksudnya dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contohnya di sini himpunan P dan himpunan Q itu ada beberapa anggotanya yang sama, yaitu angka 2, 4, 6, dan juga 8. Ini adalah contoh dari himpunan tidak saling lepas. Berikutnya tentang himpunan bagian, ya. A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A himpunan bagian B, ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah himpunan semesta. Misalkan S himpunan semesta ini dari 0 sampai 10. Himpunan A dari 0 sampai 7, himpunan B 1 sampai 4, himpunan C 6, 7, 8, 9. Nah, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Kita lihat di sini. Himpunan B itu kan ini himpunan B, semua anggotanya itu ada juga di himpunan A. Maka bisa disimpulkan bahwa himpunan B itu himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian yang himpunan C, kita lihat di sini, di himpunan C ini ada beberapa anggota yang tidak ada di dalam anggota himpunan A, yaitu anggota nomor 8 dan 9. Maka dapat dikatakan bahwa himpunan C ini bukan himpunan bagian dari himpunan A, sehingga disimpulkan himpunan bagian C bukan bagian dari himpunan A, seperti itu. Nah, berikutnya mengenai operasi himpunan, ya. Operasi himpunan ini ada 3. Yang pertama yang disebut dengan irisan atau intersection. Yang kedua disebut dengan gabungan atau union. Yang ketiga itu disebut komplement, ya, atau komplement. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama intersection atau irisan dua buah himpunan. Nah, irisan himpunan A dan B itu ditulis seperti ini, ya. Nah, adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Contohnya di sini himpunan P anggotanya A, B, C, D, dan E. Himpunan Q anggotanya D, E, F, G, H. Nah, maka irisan dari himpunan P dan Q itu adalah anggota D dan E. Kita lihat di sini. Di sini ada D, ada E, di sini juga ada D dan E. Jadi untuk irisan itu lihat anggota yang ada di kedua himpunan tersebut. Berikutnya tentang union, ya, atau gabungan dua himpunan. Gabungan himpunan A dan B ditulis A gabungan B. Dalam himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contohnya di sini ada himpunan P anggotanya A, B, C, D, dan E. Himpunan Q anggotanya D, E, F, G, H. Maka untuk penggabungan himpunan P dan Q itu seperti ini. Himpunan P gabungan Q itu anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ketika digabung anggotanya seperti ini, ya. Nah, berikutnya komplement. Nah, komplement dari himpunan A adalah seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal atau semesta yang tidak ada dalam himpunan A. Komplement dari himpunan ini biasanya diberi simbol A komplement, atau misalkan himpunan jadi ada tanda komplement di sini di atas. Contohnya himpunan bilangan semesta anggotanya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian anggota himpunan A-nya ini A, C, D, G, dan H. Maka A komplementnya itu adalah B, E, dan F. Kita lihat di sini. Sini himpunan semestanya, dan untuk menentukan A komplement itu lihat yang tidak ada di anggota himpunan A, ya. Tapi ada di himpunan
semesta ya. Maka jawabannya adalah B, E, dan F. Nah, berikutnya tentang diagram Venn ya. Ini langkah-langkah menggambar diagram Venn. Yang pertama, daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Kemudian tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama-sama di tengah. Kemudian buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang melingkupi anggota bersama tadi. Kemudian lingkaran yang dibuat tadi itu ditandai dengan nama-nama himpunan. Kemudian selanjutnya, lengkapilah anggota himpunan yang tertulis di dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Dan yang terakhir, buatlah segi empat yang memuat lingkaran-lingkaran itu, di mana segi empat ini menyatakan himpunan semestanya ya, dan lengkapilah anggotanya apabila belum lengkap. Itulah langkah-langkah dalam pembuatan diagram Venn. Ini ada beberapa contoh ya. Contoh diagram Venn-nya seperti ini. Untuk irisan, kemudian untuk gabungan, untuk komplement. Nah, ini adalah contoh dari diagram Venn ketiga operasi himpunan. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga komplement. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Kita di sini diketahui ada himpunan bilangan semesta. Himpunan semestanya dari 0 sampai 14, kemudian himpunan bilangan A anggotanya 1 sampai 6, himpunan B itu anggotanya 2 sampai 10, 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan C itu anggotanya 3, 6, 9, 12. Maka cara untuk menggambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Ya. Pertama, lihat dari ketiga himpunan ini anggota mana yang ada di setiap himpunan. Di sini adalah 6 ya. 6 ini adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, dan C. Maka yang angka 6 ini diletakkan di tengah-tengah ya, yang perpotongan antara ketiga lingkaran ini ya. Jadi anggota nomor 6 ini berada di perpotongan ketiga lingkaran ini. Kemudian 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan C. Kita lihat di sini A dan C itu 3 dan 6. 6 sudah di sini, berarti tinggal 3 di sini. Kemudian 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan B. Maka tuliskan 2, 4, dan 6 di sini ya. Karena 6 tadi sudah, berarti tinggal tuliskan 2 dan 4. Kemudian tuliskan angka-angka lain yang berada di himpunan tersebut ya. Contohnya untuk himpunan B 8 dan 10, untuk himpunan C 12 dan 9, untuk himpunan A 1 dan 5. Dan angka-angka yang tidak berada dalam ketiga himpunan ini dituliskan di luar lingkaran ini ya. Contohnya 7, 13, 11, dan 14 itu tuliskan di luar lingkaran tersebut ya. Nah, jadi seperti itu untuk penggambaran diagram Venn. Kemudian contoh yang kedua, dari 32 siswa terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Pertanyaannya, ada berapa orang siswa yang hanya gemar melukis? Yang B, ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari? Yang C, ada berapa orang siswa yang tidak gemar keduanya? Nah, ini langkah-langkahnya. Kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Di sini siswa yang gemar melukis itu ada 21, yang gemar menari ada 16. Kemudian kita cari yang di sini yang gemar keduanya itu ada 10. Nah, kita lihat di sini jumlah totalnya itu ada 32. Maka kita pertama letakkan dulu angka yang 10 ini di perpotongan kedua lingkaran ini ya. Kemudian angka 11 ini dari mana? 11 ini hasil dari 21 dikurangi 10 ya. Karena untuk himpunan A ini kan totalnya adalah 21. Di sini sudah 10, berarti di sini 11 ya. Kemudian begitu juga yang B. Yang B di sini sudah 10. Ini kan 16, berarti 16 dikurangi 10 hasilnya 6. 5 dari mana? 5 ini adalah yang tidak termasuk ke dalam keduanya ya. Kita
Kita lihat di sini kan totalnya ada 32. Sedangkan di sini 11 tambah 10 tambah 6 itu kan 27. Maka 32 dikurangi 27 hasilnya adalah 5. Jadi yang tidak gemar keduanya itu ada 5. Contoh berikutnya juga sama seperti itu ya caranya. Nah, ini juga sama seperti tadi caranya, didata dulu, data dituliskan dulu data yang diketahuinya, kemudian nanti dimasukkan ke diagram Venn ya. Ini juga sama untuk pengerjaannya, sama seperti yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, tetap belajar, tetap semangat, tetap optimis ya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.